Selamat pagi, siang, sore, malam. Teman-teman semua, kami mau mempresentasikan metode SMART dalam menetapkan tujuan. Ikut nama anggota-anggota kami. Ada Adinda Novita Prima Putri, Franciscus Michael, Rafid Fadil, Stefanus Dewangga. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu menetapkan tujuan untuk sukses. Jika kita ingin sukses, maka tetapkanlah satu tujuan dalam diri kita, karena tanpa tujuan kita tidak bisa fokus atau kehilangan arah untuk mencapai kesuksesan. Walaupun yang kita usahakan kadang tidak sesuai harapan, bukan berarti kita kurang usaha, tapi tujuan kita tidak terstruktur secara efisien. Maka dari itu, kami bakal menjelaskan satu metode, yaitu SMART, untuk menetapkan satu tujuan. Metode SMART yang kita gunakan merupakan singkatan dari S untuk specific, M untuk measurable atau terukur, A untuk attainable atau dapat dicapai, R untuk relevant, T untuk time bound atau dibatasi waktu. Yang pertama, spesifik. Tetapkan atau targetkanlah sebuah tujuan yang spesifik agar mudah untuk mencapainya. Tujuan Anda harus jelas dan dapat didefinisikan dengan baik. Kebanyakan orang hanya menetapkan tujuan yang general, sehingga tidak tahu apa yang akan dicapai dari tujuan tersebut dan mudah berputus asa dalam mencapainya. Yang kedua, terukur, yaitu melacak kemajuan yang kita raih dapat membuat kita lebih termotivasi. Misalnya, saat kita diet, kita dapat mencatat penurunan berat badan yang kita dapatkan setiap minggunya, sehingga saat kita melihat catatan itu kembali, kita dapat lebih termotivasi dan lebih giat lagi dalam dietnya. Selanjutnya yaitu dapat dicapai. Pastikan semua tujuan itu mungkin untuk Anda capai agar Anda selalu termotivasi dan tidak menyerah di tengah jalan. Yang keempat, relevan, yaitu rencana yang Anda tetapkan harus relevan dengan jalan hidup yang akan Anda ambil dan karir yang akan dicapai. Jadi, tanyakanlah pada diri kita sendiri untuk apa kita mencapai tujuan itu sebelum kita berkomitmen dengan tujuan itu. Dan yang terakhir adalah dibatasi waktu. Tetapkanlah tenggat waktu. Jika Anda dapat menetapkan tenggat waktu, maka akan meningkatkan urgensi otak dan Anda akan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Jika kita tidak menetapkan tenggat waktu atau dengan kata lain unlimited time, maka kita akan selalu menunda-nunda untuk mencapai tujuan tersebut. School assignments. Bagaimana cara berhenti mengecewakan diri sendiri? Yang satu, kamu tidak akan pernah berubah jika selalu menunggu waktu yang tepat. Jadi, berhentilah menunggu waktu yang tepat. Yang kedua, kamu tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Terus yang ketiga, bangun tidur lebih awal adalah hal yang mewakili kekuatan fisik yang diperlukan untuk dapat berubah. Terus yang keempat, kamu harus berusaha melakukan apa yang kamu tidak ingin lakukan, sehingga kamu bisa melakukan apapun yang seharusnya menjadi kewajiban kamu. Yang kelima, kamu harus memaksakan dirimu walaupun keadaannya sangat membuat kamu tidak nyaman. Terus terakhir yang keenam, Anda harus yakin bahwa Anda bisa melakukan suatu hal yang baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. 7 kebiasaan orang yang sangat efektif oleh Stephen Covey. Yang pertama, jadi seorang yang proaktif. Seseorang dikatakan proaktif jika orang tersebut hanya berfokus pada suatu hal yang dapat dia kontrol. Perlu juga sebaliknya orang yang reaktif. Kedua, mulailah dengan memikirkan akhir, yaitu orang yang dapat memikirkan sesuatu hal dengan matang supaya mencapai tujuannya dengan baik. Yang ketiga, utamakan hal yang pertama. Kebanyakan dari kita tidak dapat menyambungkan antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita lakukan dan cara kita mengalokasikan waktu. Yang keempat, saling menguntungkan. Untuk membuat diri sendiri sukses, tidak perlu sampai menjatuhkan seseorang. Tidak ada salahnya jika kita bekerja sama dan dapat saling menguntungkan. 5. Berusaha terlebih dahulu memahami, kemudian untuk dipahami berikan solusi dengan benar supaya Anda dapat didengar atau dipahami oleh orang lain. 6. Bersinergi. Kita harus selalu mencari peluang agar dapat membuat sinergi. Dengan setiap sinergi tersebut, kita bisa menggapai hal yang lebih besar lagi. 7. Melakukan hal secara efektif. Janganlah membuang-buang suatu kesempatan.
atau menunda sesuatu agar Anda bisa menjadi orang yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.